Ya, nyaris 1.100.000 orang menandatangani petisi turunkan harga tiket pesawat domestik. Harga tiket domestik rata-rata di atas Rp1 juta sejak awal tahun ini. Ini dirasa memberatkan masyarakat. Namun Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau INAKA menyatakan sulit untuk memenuhi permintaan tersebut. Apa yang membuat harga tiket pesawat rute domestik ini terus mengangkasa? Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silahkan Ani. Zakia dan juga pemirsa, tingginya harga tiket pesawat rute domestik memang dianggap tidak wajar oleh masyarakat. Ini karena berbanding terbalik dengan rute internasional yang justru marak dengan tawaran-tawaran promo dari maskapai-maskapai asing. Nah, ini menjadi salah satu pemicu tuntutan masyarakat agar harga tiket pesawat diturunkan. Terlebih lagi harga tinggi ini terbukti mempengaruhi tingkat inflasi. Kita lihat catatan dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan April 2019. Tercatat ada kenaikan tiket pesawat di 29 kota transportasi udara, persisnya disebutkan di sini. Yang tertinggi adalah di Banjarmasin sebesar 23%. Namun kalau kita lihat apa yang diwawancara dari Isvan tadi, kenaikan ternyata bisa sampai lebih dari 2 kali lipat. Ini jauh lebih tinggi lagi. Dan rupanya kenaikan ini mempengaruhi, kenaikan harga transportasi udara ini mempengaruhi tingkat inflasi, menunjang kenaikan tingkat inflasi. Dan adanya kenaikan untuk pengeluaran transport untuk kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 3,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kenaikan ini kalau misalnya kita bagi sub kelompok lagi, untuk sub kelompok transport naik 0,41%, sub kelompok sarana dan penunjang transport naik 0,13%, sementara komunikasi justru tercatat deflasi atau berkurang 0,04%, dan sedangkan untuk jasa keuangan tercatat stagnan. Artinya memang dari kelompok ini yang paling berpengaruh terhadap inflasi adalah untuk transportasi, khususnya udara. Nah, Kepala BPS Suharyanto berharap pemerintah bisa merumuskan kebijakan untuk menurunkan tarif pesawat sesegera mungkin, mengingat sebentar lagi Lebaran. Beberapa pekan lagi sudah masuk masa arus mudik dan juga ada arus balik yang pastinya juga banyak menggunakan pesawat. Dan gejolak pada inflasi ini sebetulnya memperberat upaya pemerintah untuk menstabilkan inflasi di level yang rendah demi menjaga daya beli dan juga menjaga tingkat konsumsi di masyarakat. Nah, selain mempengaruhi tingkat inflasi, tingginya harga tiket pesawat rute domestik juga membawa sejumlah efek domino. Yang pertama kita lihat jumlah penumpang dan jumlah bagasi turun. Angkasa Pura I ini membawahi 13 bandara di kawasan Indonesia bagian tengah dan juga timur, mencatat pada kuartal pertama 2019, yaitu pada bulan Januari hingga Maret, jumlah penumpang pesawat turun 3,5 juta orang hanya dari penerbangan domestik saja. Nah, sejalan dengan data yang dirilis oleh BPS tadi, jumlah penumpang penerbangan domestik pada bulan Maret 2019 juga turun 21,94% atau 1,7 juta penumpang secara tahunan. Penurunan ini sebetulnya meneruskan penurunan yang sudah terjadi di bulan Februari, dan penurunan juga kembali pada bulan April. Dan yang kedua, adanya pembatalan penerbangan. Lagi-lagi mengutip data yang dirilis oleh Angkasa Pura I, ada 35.000 slot penerbangan yang sudah dijadwalkan tetapi ternyata tidak jadi terbang. Ini terjadi sepanjang Januari hingga Maret 2019. Alasannya macam-macam, bisa karena reschedule, bisa tidak jadi terbang, dan alasan-alasan yang lainnya. Artinya tetap ada pembatalan, dan ini jumlahnya tidak sedikit. Dan yang ketiga, industri pariwisata juga terimbas. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan bahwa kunjungan wisatawan domestik pada kuartal pertama 2019 antara Januari hingga Maret turun rata-rata 30%. Salah satu penyebabnya adalah tingginya harga tiket pesawat. Nah, sayangnya tuntutan-tuntutan masyarakat ini dijawab oleh Asosiasi Perusahaan Penerbangan dengan penolakan. Menurut mereka, harga tiket pesawat sulit sekali untuk turun. Penyebabnya adalah nilai tukar rupiah, di mana bahan bakar, perawatan pesawat, sewa pesawat ini mengharuskan dibayar dengan dolar, dan ini menghabiskan 70% dari total struktur biaya yang dikeluarkan. Dan semua ini menggunakan dolar Amerika. Sementara pemasukan airline dari rupiah, dalam rupiah. Dan berikutnya adalah biaya operasional setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Biaya operasional ini diantaranya ada biaya bandara atau passenger service charge, ada kenaikan upah minimum, biaya aftur, pemeliharaan pesawat, asuransi, dan sebagainya. Nah, menyikapi hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut angkat bicara.
Dia mengatakan bahwa pada 8 Maret 2019 sebetulnya juga sudah beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa kita sudah bahas berkali-kali supaya maskapai menurunkan tarif. Tapi kan tidak diturunkan karena ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang membutuhkan tiket tapi harga terjangkau itu tidak ada. Lebih lanjut, Menhub juga meminta waktu 1 minggu untuk yaitu sepanjang pekan ini untuk menentukan batas atas baru untuk kelas ekonomi. Nah, komitmen ini juga sudah disampaikan oleh Menhub dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, juga ada Menteri BUMN di sana, dan kita bisa berharap Senin pekan depan 13 Mei 2019 akan ada batas atas baru tarif tiket pesawat. Menhub bahkan sudah mensimulasikan, jadi ada sedikit bocoran yang disampaikan kepada media. Apabila tarif batas atas diturunkan nih dari 100% menjadi 85% untuk maskapai full service, maka kalau full service-nya aja udah turun 15%, artinya kelas yang lainnya termasuk kelas ekonomi atau LCC juga akan mengikuti. Tapi ini juga berarti Menhub harus merevisi Permenhub nomor 20 tahun 2019 tentang tata cara dan formulasi penghitungan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Sementara Permenhub itu baru keluar tanggal 28 Maret yang lalu, hanya berlaku beberapa hari kemudian direvisi kembali. Dan kita ketahui bahwa upaya menurunkan harga tiket pesawat rute domestik ini banyak memerlukan kesepakatan banyak pihak. Namun Menteri BUMN Rini Sumarno menyambut hal ini dan mengatakan bahwa kita harus semua mengikuti. Regulator itu mempunyai kebijakan-kebijakan yang kita sebagai pelaku pasar pasti mengikuti. Sekarang pun kita mengikuti gitu batasan-batasan harga tiket itu. Artinya sudah disambut bahwa Garuda barangkali Citylink yang plat merah nantinya sudah menyatakan komitmennya untuk ikut aturan pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 13 Mei yang akan datang. Nah, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk mengatur tarif batas atas dan batas bawah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Tapi undang-undang yang sama juga mengatakan bahwa yang bisa diatur hanyalah tarif untuk kelas ekonomi saja. Sementara non-ekonomi ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Nah, sekarang bola panas ada di tangan Menteri Perhubungan untuk bisa menemukan titik tengah atau keseimbangan antara daya beli dan juga mekanisme pasar. Zakia, kembali ke Anda. Baik, Ani Rahmi, terima kasih atas pemaparannya.